Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Revana Agusti Mustika Rauf dari kelas TIFRP 24A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penyelesaian tugas e-learning pertemuan 5 mengenai konfigurasi DHCP server. Nah, di sini skenario kasusnya adalah sebuah laboratorium komputer sering mengalami konflik alamat IP karena masih menggunakan IP statik secara manual. Untuk solusinya, kita akan menjadikan router MikroTik sebagai DHCP server agar semua komputer klien di laboratorium ini bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Sebelum melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi jaringan di VirtualBox. Nah, mengapa kita harus menggunakan dua virtual machine? Karena simulasi jaringan yang utuh membutuhkan setidaknya satu mesin sebagai server atau router, yaitu MikroTik, dan satu mesin lagi sebagai klien dan komputer mahasiswa, yaitu Windows 7. Pada FM MikroTik, saya mengaktifkan dua adapter. Mengapa harus dua? Karena adapter satu berfungsi sebagai port yang mengarah ke luar atau internet. Nah, ini menggunakan mode Brigade adapter. Nah, sedangkan adapter 2 diset ke mode internal network dengan nama internet. Adapter 2 ini berfungsi sebagai port LAN yang mengarah ke laboratorium lokal. Nah, di sini kita nyalakan FM-nya, lalu buka aplikasi Winbox. Oke, di sini mungkin emang agak lama. Nah, sekarang kita udah masuk ke Winbox-nya. Langkah pertama paling fundamental adalah memastikan router MikroTik sudah memiliki akses internet dari jaringan pusat pada antarmuka Ether 1. Saya sudah melakukan konfigurasi IP address dan gateway secara statik menyesuaikan jaringan WiFi asli saya, terbukti dari hasil ping ke google.com yang sudah replay. Nah, langkah selanjutnya kita buat IP address untuk jaringan lokal atau LAN di laboratorium. Di sini saya menambahkan IP saya yaitu 192.168.3450/24 pada antarmuka Ether 2. Sesuai dengan instruksi pengerjaan tugas, angka 34 ini saya ambil dari 2 digit terakhir NIM saya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, DHCP server, klik tombol DHCP setup, pilih Ether 2, lalu next sampai masuk ke bagian addresses to give out. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membuat DHCP server melalui fitur DHCP setup pada Ether 2. Saat konfigurasi sampai di bagian addresses to give out, ini sekaligus menjawab pertanyaan analisa mengenai fungsi IP pool. IP pool ini berfungsi sebagai rentang atau batasan ketersediaan IP address yang dialokasikan oleh server. Jadi, DHCP server hanya akan meminjamkan IP address kepada klien asalkan angkanya berada di dalam batas rentang ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke jendela FM Windows 7. Nah, ini sebagai langkah selanjutnya sekaligus menjawab instruksi pembuktian. Sekarang saya sudah berada di dalam sistem operasi PC klien yaitu Windows 7. Nah, pastikan pengaturan network adapternya sudah di set ke automatic atau DHCP. Mulai compact di sini nanti kita mulai compact prom juga. Oke, sebentar agak lama. Nanti untuk DNS-nya kita isikan 8.8.8.8 agar jaringan bisa mengakses nama domain di internet. Klik next sampai konfigurasi selesai. Oke, di sini masuk ke command prompt. Di sini saya mengecek IP config, bisa dilihat prompt 2 sukses. PC ini otomatis mendapatkan IP address 192.168.34254 tanpa perlu setting manual. Oh iya, dan untuk membuktikan bahwa firewall NAT juga berhasil, tadi saya melakukan pengujian ping ke google.com.
Hasilnya juga replay. Ini berarti koneksi internet dari pusat telah berhasil didistribusi ke seluruh komputer laboratorium secara otomatis. Oke, mungkin demikian penjelasan dari saya, mulai dari topologi virtual mesin, konfigurasi DHCP server, dan NAT di Winbox, hingga pengujiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.